to Etimeteo channel. Thanks for joining me, and today I'm going to talk about simple present tense. But before I explain it, don't forget to like and subscribe this video to support my channel. Okay, let's learn together. Today I'm still going to talk about simple present tense, but only focus on the pattern of form ya. Jadi hari ini saya masih akan menjelaskan mengenai simple present tense, tapi pada pembentukan kalimatnya, baik itu kalimat positif or negative or interrogative. Jadi kalimat positif, kalimat negatifnya, kemudian kalimat pertanyaannya, bagaimana cara kita bertanya menggunakan simple present tense ya. But before I come to the point, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dua jenis kalimat yang perlu diketahui sebelum kita masuk ke pembentukan kalimat pada simple present tense. Jadi, struktur kalimat di dalam bahasa Inggris itu terdiri dari subjek, kemudian verb atau kata kerja, atau auxiliary verb, kata kerja bantu, kemudian objek. Nah, saya akan memperkenalkan ada dua jenis kalimat yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah verbal sentence. Verbal sentence ini adalah sentence that use full verb in the predicate position. Jadi kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan full kata kerja pada posisi predikatnya. For example, I eat. I adalah subjek, kemudian eat adalah verb ya. That is a verbal sentence. Yang kedua adalah nominal sentence. Nominal sentence adalah sentence which is the predicate is not a full verb. It is use auxiliary verb, for example ya. Jadi nominal sentence adalah kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya adalah bukan kata kerja ya, bukan kata kerja tetapi menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Contohnya, I am a student. I am a student. I adalah subjeknya, kemudian a student adalah kata benda ya. I am a student. A student seorang siswa. Seorang siswa adalah kata benda. Karena di sini tidak menggunakan full verb, makanya kita harus menggunakan auxiliary verb I am ya. Sekarang kita masuk di pola pembentukan kalimat untuk tenses kalimat simple present tense ya. Yang pertama adalah the pattern of nominal sentence. Jadi pola yang pertama adalah pola kalimat untuk nominal sentence, kalimat yang predikatnya bukan full verb ya. Yang pertama untuk kalimat positif tinggal subjek, kemudian to be-nya I'm, is, are. Kalian tinggal menyesuaikan nanti dengan subjeknya. Kalau to be I, am ya. You, they, we, to be-nya adalah are. See, it, to be-nya adalah is ya. Kemudian diikuti oleh noun, adjective, or adverb ya. Untuk penjelasan noun, adjective, and adverb itu sudah ada di video selanjutnya, nanti kalian lihat. Kemudian untuk kalimat negatifnya gampang aja, tinggal kalian tambahkan not setelah to be. So subject to be, kemudian plus not, kemudian noun, adjective, or adverb. Yang terakhir kalimat interrogatifnya, jika kalian ingin bertanya menggunakan pola simple present tense yang untuk nominal sentence, kalian tinggal memindahkan to be-nya ini berada di depan ya. To be-nya baik itu I'm atau is atau are berada di depan yang berfungsi sebagai apakah ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian diikuti oleh subjek, kemudian noun, adjective, or adverb. Have a look this ya, coba lihat. I am a student. Student adalah kata benda, jadi to be-nya adalah auxiliary verb. Kemudian you, they, we, to be-nya adalah are. So for example, you are students. And she itu adalah is, jadi dia she is a student. Dia adalah seorang siswa. Untuk kalimat negatifnya, kalian tinggal tambahkan not ya. For example, I'm not a student. Saya bukan seorang siswa. We are not students. Kami bukan siswa. She is not a student. Dia bukan seorang siswa. Kalau kalian ingin mengatakan dia bukan seorang polisi, he is not a policeman ya. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, am I a student? Apakah saya seorang siswa? Ya,
Are they students? Apakah mereka siswa? Is she a student? Apakah dia seorang siswa? Ya, seperti itu. Oke guys, have a look this example. Ini adalah pola kalimat simple present tense untuk kalimat nominal sentence. Ya, number one, dia sangat cantik. Dia sangat cantik. She is very beautiful. She is very beautiful. So if you want to say, jika kalian ingin mengatakan dia sangat cantik, berarti she is very beautiful. Or I say you are beautiful. Kamu sangat cantik ya. Number two, mereka tidak ada di kamar. Di kamar ini adalah kata keterangan tempat, so we have to use to be ya. Jadi kita harus pakai to be karena dalam kalimat ini tidak ada kata kerjanya. So the English is they are not in the room. They are not in the room ya. Kalau saya bilang dia tidak ada di kamarnya, so she is not in her room. She is not in her room. Nomor 3, apakah Maria marah kepada Joko? Nah, marah ini adalah kata sifat, jadi kita menggunakan to be ya. Apakah Maria marah kepada Joko? Di English is Mariam angry to Joko? Is Mariam angry to Joko? Or you can say am I angry to you? Apakah saya marah kepada kamu? Ya. Number 4, rumah ini sangat besar. Jadi rumah ini sangat besar. Besar merupakan kata sifat, so you say this house is very big. This house is very big. Or this car is very nice ya. Mobil ini sangat bagus. Ya. Number 5, apakah Sofyan lucu? Ya. Jadi kalau kalimat pertanyaan, kalimat interrogatif, you have to put jadi to be-nya selalu di depan ya. Apakah Sofyan lucu? Is Sofyan funny? Is Sofyan funny? Are they funny? Apakah mereka lucu? Ya, kira seperti itu ya. Now we come to the pattern of verbal sentence. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pola kalimat untuk verbal sentence, yaitu kalimat yang posisi predikatnya itu berupa kata kerja penuh ya, full verb. Untuk kalimat positif ada subjek kemudian verb one kemudian tambah s atau es. Untuk penggunaan verb one s tambah es itu disesuaikan sesuai dengan subjeknya. She, he, it, jadi verbnya itu ditambah s atau es. Adapun subjek Ayu Dewi itu tetap verb 1, tidak ada penambahan s atau es. Untuk verb 1, verb 2 dan verb 3 you have to memorize it. Jadi harus dihafal ya. Kemudian kalimat untuk kalimat negatif, subjek, kemudian do atau does, kemudian tambah not, kemudian verb one. Jadi di sini ada penggunaan do atau does. Kapan digunakan do atau does nanti saya akan jelaskan. Kemudian untuk kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan, kalian tinggal memindahkan auxiliary verbnya do atau does ke depan ya. Do atau does ke depan, kemudian tambah subjek, kemudian verb one. Ya, ini namanya to do ya, to do atau does. Kemudian ya, contohnya I read newspaper every day. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang merupakan habitual action atau merupakan kebiasaan atau usual activities. Aktivitas yang biasanya kita lakukan ya, atau general fact yang memang itu bentuk fakta-fakta umum yang berupa definisi atau juga berupa schedule ya. Di sini ada penanda waktu everyday, so we have to use a simple present tense. Now the subject you Dewi tetap ya, kata kerjanya adalah read, tidak ada penambahan s atau s. So for example, we read newspaper every day. Ya, kami membaca newspaper, koran setiap hari. Untuk subjek she, he, it itu ada penambahan s atau es pada kata kerjanya. So, for example, she reads newspaper every day. She reads newspaper every day. Yeah, have a look at this example. The cat likes milk. The cat ini dia subjeknya bisa berupa it ya. So, ada penambahan s pada kata kerjanya. Ya, you can see this.
Ya, the cat likes milk. Ya. Kemudian he usually gets up. Nah, di sini subjeknya berupa he, so the verb ada tambahan ya, ada tambahan s. He usually gets up in the morning. Ya, dia biasanya, ini adalah adverb of frequency. Dia biasanya bangun di pagi hari ya. The last, the children usually play in the garden. Nah, di sini verbnya tidak ada tambahan s atau s karena ini merupakan subjek yang jamak. The children usually play in the garden. Nah, untuk kalimat negatif sentence dalam simple present tense ya, di sini ada penggunaan do dengan does ya. Untuk subjek are you they menggunakan to do ya, to do pakai do. Kemudian untuk subjek she, he, it menggunakan does, tinggal ditambahkan not ya. So if I say I do not read a newspaper every day ya, saya tidak membaca koran setiap hari. Jadi tadi kalau di kalimat positifnya I read newspaper every day, untuk kalimat negatifnya I do not read newspaper every day. Or you can say I don't read a newspaper every day ya. Untuk kalimat untuk subjek you, they, we, for example, you do not read newspaper every day. You do not read newspaper every day, or you can say you don't read a newspaper every day. Nah, untuk penggunaan she, it, dia pakai does ya. So I say she does not read newspaper every day. Dia tidak membaca koran setiap hari. She doesn't read newspaper every day ya. Untuk kalimat pertanyaan ya, untuk kalimat menanyakan, jadi auxiliary verbnya atau to do-nya ini disimpan di depan ya, to do-nya disimpan di depan. Kemudian ikuti subjek, kemudian verbnya. Nah, untuk kalimat negatif dan interrogative sentence itu kata kerjanya tidak ada penambahan s atau s. Dia kembali ke kata kerja yang pertama. Jadi semua di sini read ya. So if I say apakah saya membaca koran setiap hari, saya akan bilang do I read newspaper every day? Kemudian apakah mereka membaca koran setiap hari? Do they read newspaper every day? Ya. Kemudian untuk penggunaan she, it, if I say apakah dia membaca koran setiap hari, I can say does she or does he read newspaper every day? Ya, does she read newspaper every day? Jadi yang tadinya ada untuk subjek she, he, it ada penambahan untuk di kalimat positifnya itu ada penambahan s atau es di verbnya. Untuk kalimat negatif dan interrogatif ya tidak ada. Jadi semua sama. Read. Now let's practice. Mari kita latihan penggunaan kalimat simple present tense. Yang pertama, setiap Sabtu dia pergi ke rumah sakit. Jadi di English, every Saturday she goes to hospital. Jadi if you want to say setiap Sabtu dia pergi ke rumah sakit, you can say every Saturday she goes to hospital. Or kalimat lain, setiap Minggu dia pergi ke pasar. Every Sunday she goes to market. Ya. Number 2. Una and Diana tidak tinggal di Jakarta. Ya, Una and Diana tidak tinggal di Jakarta. Una and Diana do not live in Jakarta. Pakai do di sini ya, karena subjeknya terdiri lebih dari satu, ada Una dan Diana. Jadi pakai do. If I want to say Una aja, jadi kalau saya mau bilang Una tidak tinggal di Jakarta, you can use Una doesn't live in Jakarta. Jadi pakai does kalau untuk satu orang aja, karena di sini ada 2 orang, jadi pakai do ya. Number 3, kami belajar bahasa Inggris setiap hari. So, belajar adalah kata kerjanya, karena subjeknya adalah kami, makanya pakai we ya, we. Kemudian verbnya tidak ada tambahan s atau es. So, we can say we study English every day. If you want to say dia belajar bahasa Inggris setiap hari, so she studies English every day. Atau
kalian atau kamu belajar bahasa Inggris setiap hari, so you say you study English every day. If I say dia belajar bahasa Inggris setiap hari, I say she studies English every day, ya. Number 4, apakah Dila biasanya datang jam 10? Nah, Dila adalah subjek, subjeknya pronoun adalah she, so pakai does di depannya ya. Ingat kalau interrogatif, to do-nya disimpan di depan duluan ya. Apakah Dila biasanya datang jam 10? So you can say, does Dila usually come at 10 o'clock? Does Dila usually come 10 o'clock? Jadi kembali ke verb 1 ya. Kemudian number 5, apakah mereka bermain di taman setiap minggu? Karena di sini subjeknya adalah mereka, jamak, makanya di depannya pakai do ya. Kemudian verbnya tetap verb 1 ya, kata kerjanya verb 1. So I can say, do they play in the park every week? Do they play in the park every week? Lalu saya ganti dengan dia, apakah dia bermain di taman setiap minggu? So I say, does he play in the park every week? Ya, sedikit tambahan jika kalian ingin bertanya menggunakan WH question, yaitu what, where, when, who, why, and how. Contohnya seperti ini. Jadi WH questionnya duluan, kemudian ditambah dengan to do, kemudian subjek, kemudian verbnya. For example, when does she come? Kapan dia datang? When does she come? Pakai does karena subjeknya adalah she ya. So when does she come? Kapan dia datang? So you can answer, she usually comes at 7 o'clock maybe. Yeah. Number 2, why do you love me? Why do you love me? Ya, mengapa kamu mencintai saya ya? Kenapa pakai do? Karena subjeknya adalah you. So why do you love me? Mengapa kamu mencintai saya? You can say maybe because you are nice. Yeah. Number 3, where does he go every day? Di mana dia pergi setiap hari? He goes to market every day. Maybe the answer like that. Ya, contoh lain, mengapa dia menangis? Why does she cry? Why does she cry? Ya, does ya, kemudian cry adalah kata kerja, menangis. Why does she cry? Mengapa kamu melakukan itu? Why do you do that? Why do you do that? So, ya, ini adalah do, kemudian ini adalah verbnya, kemudian ini adalah subjeknya. Well, that's the way how to form a simple present tense sentence, whether in positive sentence, negative sentence, or interrogative sentence. Jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai bagaimana membentuk kalimat dalam simple present tense ya. Baik itu kalimat positif, negatif, or interrogatif. Jika kalian punya pertanyaan atau saran, kalian bisa komen di kolom komentar video ini. And once more, don't forget to like and subscribe this video, and don't forget to click the notification bell so you can get the notification if I upload new video. And thanks for watching guys. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.